Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, hidayah, nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan pada kali ini untuk mengikuti kajian online Majlis Taklim 1453 yang ke-8. Dan Alhamdulillah, insya Allah kali ini akan membawakan tema mengendalikan hati bagian yang kedua, yang insya Allah pula akan dibawakan oleh Bunda guru kita semua, yaitu Ustaz Samsul Hadi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan hanya teruntuk manusia teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tetap tercurah teruntuk keluarganya, teruntuk sahabat-sahabatnya, serta untuk umatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, jamaah Majlis Taklim 1453 yang saat ini insya Allah sedang mengikuti kajian online kita menggunakan WhatsApp group. Mari kita ikuti kajian kita, dan kami panggilkan kepada guru kita Ustadz Samsul Hadi untuk menyampaikan kajiannya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa darsama huduhu wa ja'ala al-aqidata asasal qudati wal ahkam syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdarul yakami amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita pekan lalu yang mengupas tentang masalah bagaimana menata hati. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diaku menjadi umat beliau, mendapatkan syafaat beliau, dan kemudian ditempatkan bersama dengan beliau, bersama dengan para syuhada. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini akan kita lanjutkan Mas dan Bapak sekalian tentang bagaimana kita untuk menata hati. Jadi ini saya beri judul tentang seputar hati bab 2 atau jilid 2. Kemarin kita flashback sedikit ya Mas ya, tentang bagaimana kemudian kita menata hati. Kalau kemudian kita berbicara tentang menata hati, mau nggak mau kita harus berbicara tentang apa sih definisi hati itu. Karena kalau definisinya keliru, ya maka otomatis nanti juga treatmentnya itu kemudian akan keliru. Nah, ketika kemudian kita berbicara hati, ya mau nggak mau kita harus berbicara tentang konsep manusia atau filsafat manusia atau konsepsi manusia. Nah, kenapa demikian? Karena hati ya atau orang Arab bilang al-qalb itu adalah merupakan bagian dari diri manusia yang ini tidak bisa dipisahkan dengan konstruksi atau dengan bagian dari konsep manusia yang lain. Nah,
kalau berbicara tentang konsepsi atau filsafat manusia, ya mau nggak mau paling tidak kita harus berbicara 6 poin. Yang pertama adalah hakikat manusia, yang kemarin kita sudah bahas ya. Apa sih manusia itu? Ya, apa sih barangnya manusia itu apa sih? Kalau kita berbicara tentang satu hal, Mas, maka kita harus sepakat dulu barangnya itu apa. Jadi kalau kita berbicara tentang akidah, ya akidah itu barangnya apa sih, Mas? Ya. Kalau saya mau makan rendang itu barangnya gimana sih, Mas? Ya, kalau kemudian berbicara tentang manusia, ya manusia itu barangnya apa sih, Mas? Kalau kita pengen makan rendang, ya tapi nggak tahu barangnya apa, dikasih opor, kita pikir itu rendang padahal itu adalah opor, kan keliru. Maka kemarin ya di poin yang A itu kita bahas tentang hakikat manusia. Apa sih barang manusia itu apa sih? Yang kedua adalah yang poin B adalah potensi manusia. Kalau kemudian kita sudah ngerti manusia itu apa, maka kemudian kita harus ngerti fitur dari manusia. Jadi potensi manusia itu apa sih? Manusia itu bisa ngapain saja. Karena gagal memahami fitur manusia, ya maka orang itu menganggap ya manusia itu bukan pada kemampuan yang sebenarnya. Maksud saya begini, Mbak, kita punya Ferrari tapi hanya untuk kita pergi ke pasar. Padahal ketika kemudian kita punya Ferrari, kita bisa balapan di sirkuit ya misalnya. Kenapa demikian? Nah, karena kita nggak ngerti potensi Ferrari itu. Nah, ketika kemudian kita bicara hati, ya maka kemudian kita harus tahu potensi manusia itu apa, sehingga kita bisa betul-betul ya mengerti fitur-fitur dari manusia itu apa. Yang ketiga, yang C itu adalah fitrah. Ya, manusia itu punya yang kemudian disebut fitrah. Apa sih ya fitrah itu? Ya, apa sih kemampuan fitrah itu? Ya, kemampuan manusia yang disebut di dalam fitrah. Nah, kemarin alhamdulillah kita sudah bahas semua, Mas. Nanti hari ini akan kita lanjutkan ya, tentang definisi kolbu, ya, kemudian area perbuatan manusia, dan yang terakhir adalah konsep manusia. Jadi kemungkinan nanti kita ada 3 seri, Mas, atau 3 sesi untuk membahas tentang seputar hati. Sebelum kita lanjutkan tentang kolbu, ya mohon maaf, Mas, kemarin ada yang sedikit terlewat ya di poin B tentang potensi manusia. Jadi kalau kita melihat potensi manusia atau fitur manusia, atau di dalam bahasa lain konstruksi manusia, maka manusia punya dua potensi, Mas, ya. Potensi besar di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah potensi hidup, atau di dalam bahasa Arabnya adalah at-taqatul hayawiyah. Yang kedua adalah potensi akal. Kenapa dinamakan potensi kehidupan? Ya, karena dengan modal inilah manusia itu bisa hidup. Ya, dengan modal manusia ini bisa hidup, dan dikatakan bahwa manusia itu hidup. Ya, dinamakan potensi hidup itu juga karena makhluk hidup yang lain itu punya. Jadi tidak hanya manusia, ya, hewan itu juga punya potensi kehidupan. Nah, potensi kehidupan ini punya fungsi, ya, punya kegunaan, ya, punya khasiat ya di dalam bahasa Arab, yaitu adalah mendorong untuk dipenuhi. Nah, maksudnya apa? Potensi kehidupan ini adalah satu realitas, ya, realitas yang mana realitas ini mendorong diri manusia untuk memenuhinya. Nah, pemenuhan itu ini kita sebut manifestasi, atau di dalam bahasa Arab as-suluk atau perilaku. Jadi kalau boleh saya balik, Mas, ya, perilaku kita, ya, perbuatan kita atau manifestasi kita sehari-hari itu adalah bentuk pemenuhan dari potensi kehidupan. Nah, ini logika berpikirnya saya balik. Saya tegaskan bahwa tidak mungkin ada perbuatan, tidak mungkin ada manifestasi di dalam diri kita, tidak mungkin ada as-suluk, ya, kalau itu bukan dalam rangka untuk memenuhi potensi kehidupan. Nah, apapun itu, ya, kita makan, kita tidur, ya, kita belajar, intinya adalah
Ya, gampangnya adalah semua perbuatan kita ya, atau semua manifestasi kita itu adalah untuk memenuhi potensi kehidupan. Yang kedua adalah potensi akal. Kenapa dinamakan potensi akal? Karena dengan akal itulah maka manusia berpikir. Nah, yaitu khosiatnya, fungsinya itu adalah mendorong manusia untuk berpikir. Yang mana nanti ya output dari berpikir itu adalah pemikiran. Bagaimana kalau kemudian potensi akal manusia ini nggak ada? Manusia apakah mati? Tidak. Manusia tetap hidup karena dia masih memiliki potensi kehidupan. Contoh, manusia tidur, potensi akalnya hilang, tapi dia masih hidup. Ya, manusia mabuk, ya, potensi akalnya hilang, tapi dia masih hidup. Nah, oleh karena itu, ya, ini dirumuskan ya di dalam banyak kitab. Ya, potensi manusia itu ada dua. Yang pertama adalah potensi hidup, yang kedua adalah potensi akal. Nah, potensi hidup ya ini dibagi menjadi dua kutub. Yang pertama adalah kebutuhan naluri, yang kedua adalah kebutuhan jasmani. Lah, kenapa dibedakan? Ya, karena memang tipikal kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani ini berbeda. Kalau kebutuhan naluri ya ini kalau tidak dipenuhi tidak mati. Sedangkan kebutuhan jasmani kalau tidak dipenuhi ini akan menghantarkan kepada kematian. Nah, ini bedanya ya. Beda yang pertama. Beda yang kedua, kalau kebutuhan naluri ini rangsangannya dari luar ya. Realitas kebutuhan naluri ini akan muncul kalau dia dirangsang. Cuman rangsangannya itu harus dari luar. Dari luar apa maksudnya? Dari luar tubuh. Kalau kebutuhan jasmani, ya, realitasnya ini muncul ketika ada rangsangan, tapi rangsangannya dari dalam. Maksudnya dari dalam tubuh. Nah, makanya kita analisis, Mas. Saya katakan tadi kan semua perbuatan kita, semua manifestasi kita itu adalah untuk memenuhi potensi kehidupan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani. Kita makan, memenuhi kebutuhan jasmani. Ya. Kalau seandainya makan itu rangsangannya dari dalam. Kalau kita makan karena pengen nyobain, ya, berarti otomatis rangsangnya dari luar. Maka kita makan untuk memenuhi kebutuhan naluri. Ya, kita marah. Marah rangsangannya dari dalam atau dari luar? Dari luar. Ya. Kalau nggak marah, manifestasi itu nggak kita wujudkan, kita mati nggak? Nggak. Maka marah itu adalah manifestasi untuk memenuhi kebutuhan naluri. Ya, ngantuk ya atau tidur ini rangsangannya dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Nggak mungkin, Mas. Ngantuk itu rangsangannya dari luar. Saya lihat jemaah MT jadi ngantuk, ya nggak mungkin. Ya, ngantuk karena memang saya kurang tidur. Maka rangsangannya dari dalam. Kalau ngantuk itu tidak diwujudkan manifestasinya, atau ketika ngantuk itu orang nggak tidur dalam jangka waktu tertentu, dia akan menghantarkan kepada kematian. Nah, oleh karena itu, ngantuk yang manifestasinya adalah tidur itu merupakan kebutuhan jasmani. Nah, gampang, Mas. Nah, kita lanjut lagi, Mas. Ini review dari yang kemarin. Nah, kebutuhan naluri itu punya 3. Ya, yang pertama adalah naluri seksual, kedua adalah naluri survival, yang ketiga adalah naluri spiritual. Ya, nanti kita bahas panjang lebar ya di pertemuan yang ketiga nanti. Nah, naluri seksual yaitu adalah naluri yang mendorong manusia untuk melestarikan manusia sebagai satu spesies. Nah, jadi sifatnya itu komunal, ya, sifatnya berjamaah. Yang kedua, naluri survival adalah naluri yang mempertahankan, ya, yang mendorong diri manusia untuk mempertahankan diri manusia atau melestarikan diri manusia sebagai seorang individu. Jadi dia dimensinya adalah individu atau pribadi, ego. Yang ketiga adalah naluri spiritual, naluri yang mendorong manusia untuk mensucikan sesuatu yang dianggap lebih besar yang berada di luar dirinya. Itu adalah naluri spiritual. Nah, kalau kebutuhan jasmani ya ini gampang ya, Mas, ya, makan, minum, tidur dan lain-lain.
Nah, nanti berarti selain dari kebutuhan jasmani pasti naluri. Jadi cara identifikasinya begitu, Mas. Kalau nggak kebutuhan jasmani pasti dia naluri. Nah, tinggal nanti Mas nanti bagi-bagi ke dalam kotak, apakah dia naluri seksual, apakah dia naluri survival, atau dia adalah naluri spiritual. Yang lain itu ada nggak? Nggak ada. Jadi adanya cuma 3 itu. Nah, kemarin yang terlewat yaitu adalah potensi akal. Setelah potensi kehidupan ada potensi akal. Nah, potensi akal ini agak unik karena pembahasannya agak unik. Ya, apa yang kemudian disebut potensi akal? Nah, potensi akal ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah psikologis, sesuatu yang sifatnya mental ya. Jadi akal ini bukan materi. Jadi yang dinamakan potensi akal ini bukan kerja materi. Ya, dia adalah satu proses psikologis ya, proses mental ya, proses akal. Ya, maksudnya bagaimana? Ada yang mengatakan begini, dasar kamu nggak punya otak. Bukan. Setiap makhluk hidup pasti punya otak. Ya, setiap makhluk hidup pasti punya otak. Kalau nggak punya otak, makhluk hidup itu pasti akan mati. Nah, oleh karena itu lebih tepatnya ya bukan tidak punya otak, karena otak itu adalah materi. Lebih tepatnya dia tidak punya akal. Dasar kamu nggak punya akal, itu betul. Nah, apa yang kemudian dimaksudkan akal? Akal itu bukan materi, dia adalah proses. Ya, dia adalah proses psikologis. Ya, yang ini saya sebut proses berpikir. Jadi akal itu adalah satu proses, flow. Ya, yang kita sebut proses berpikir. Jadi kalau kita berpikir, maka itu adalah akal. Kalau kita akal, pasti kita bisa melakukan proses berpikir. Nah, proses berpikir ini melibatkan apa saja? Ini melibatkan 4. Yang mana kalau salah satu di antara 4 ini nggak ada, kemudian maka proses berpikir ini nggak ada. Atau kemudian akal ini kemudian nggak ada. Yang pertama adalah fakta, yang kedua adalah indera, yang ketiga adalah otak, yang keempat adalah informasi sebelumnya. Nah, ketika ada 4 hal ini, maka manusia bisa berpikir. Alias, maka manusia bisa menggunakan akalnya. Nah, kalau nggak ada salah satunya, salah duanya, ya manusia nggak bisa berpikir. Contoh, ya, Mas punya fakta tahu ya, sesuatu yang bisa kita jangkau, ya baik langsung atau tidak langsung, ini fakta. Indra kita tahu ya, kita punya panca indera. Otak kita tahu ya, dalam bahasa Arab disebut dimak, adimak. Ya. Informasi sebelumnya, ya ini maksudnya apa? Maklumat ya, atau kemudian informasi yang ada tentang sesuatu hal ya, fakta itu. Contoh begini Mas, ada orang yang bawa kemudian hadis eksternal. Saya lihat barangnya, oh itu hadis eksternal. Bayangan hadis eksternal, ya kenapa bisa saya indra? Karena dia memantulkan cahaya. Nah, indra itu memindahkan ya, atau di dalam bahasa kita mencerap hadis eksternal itu ya, realitasnya kemudian saya pindahkan dari fakta ini ke dalam otak saya, dan kemudian di dalam otak ini kemudian saya hukumi, ini namanya rendang, ini namanya opor, apakah ini namanya hadis eksternal. Nah, akhirnya kemudian karena saya mendapatkan informasi sebelumnya bahwa itu adalah hadis eksternal, barang yang model kayak gitu adalah namanya hadis eksternal, maka kemudian saya mempunyai pemikiran bahwa itu adalah hadis eksternal. Jadi pemikiran itu adalah merupakan output dari proses berpikir, output dari akal. Ini pelengkap pertemuan kemarin Mas, mohon maaf saya lupa tidak menjelaskan potensi akalnya. Kita lanjutkan lagi Mas tentang masalah fitrah ya, poin yang C. Fitrah ini adalah berasal dari kata fatoro yafturu fatron, yang artinya adalah memulai ya, atau menginisiasi. Bisa berarti kemudian juga dia pecah atau mencipta. Nah, apakah yang kemudian dimaksudkan fitrah? Nah, ini sebetulnya fitrah ini adalah kata yang mustarok Mas. Maksudnya apa? Satu kata cuman bisa memiliki banyak pengertian. Nah, ini saya ambil pengertian yang sesuai dengan bahasan kita.
Nah, jadi fitrah itu apa sih yang dimaksudkan fitrah? Fitrah ini adalah karakteristik ciptaan. Ya, maksudnya karakteristik yang apa namanya tidak bisa kita rubah, atau karakteristik bawaan, ya, atau karakteristik yang merupakan default atau taken granted, yang sifatnya kemudian abadi, yang tetap. Apa yang dinamakan fitrah manusia? Ya, apakah yang dinamakan default manusia? Apakah yang dinamakan bawaan manusia? Yang dimaksudkan, ya, bawaan manusia, ya, yang kemudian dinamakan default manusia, yaitu adalah balik lagi yang tadi kita bahas, yaitu adalah potensi kehidupan, ya, yang ini kemudian berupa kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri. Ya, ini adalah fitrah kita. Nah, jadi fitrah kita itu kemudian yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri. Plus, ya, nanti selanjutnya ada kemudian disebut potensi akal. Nah, maksud saya begini, Mas. Potensi akal ini tidak akan berjalan kalau kita kalau kita kemudian tidak punya potensi kehidupan. Nah, makanya kemudian yang disebut fitrah, ya, default ini adalah potensi kehidupannya. Ya, bukan akalnya. Bukan akalnya, tetapi adalah potensi kehidupannya. Karena akal itu dia adalah proses yang kemudian dia akan diolah dari input potensi kehidupannya. Nah, fitrah, ya, ini adalah modal dasar kita untuk mengidentifikasi Allah, ciptaan-ciptaan Allah, mengidentifikasi keberadaan Allah, dan kemudian modal untuk kemudian kita mengetahui syariatnya dan kemudian kita mengimani syariatnya. Ini adalah fitrah. Ya. Ya. Di dalam hadis ini disebutkan kullu insanin taliduhu ummuhu ala fitrah wa abawahu ba'du yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kullu insan, ya, taliduhu, setiap anak manusia itu, ummuhu, ya, ini kemudian dilahirkan, ya, atau dikeluarkan ala fitrah, atas keadaan yang fitrah. Wa abawahu ba'du, dan kemudian orang tuanya lah yang setelahnya, yuhawwidanihi, ini akan menjadikannya seorang Yahudi, wa yunassiranihi, dan kemudian menjadikan seorang Nasrani, wa yumajjisanihi, dan kemudian menjadikan dia seorang Majusi atau penyembah api. Ini adalah bahasan fitrah. Kita lanjutkan tentang bahasan kalbu. Terima kasih, Mas. Kita lanjutkan di poin yang D, ya, tentang masalah kolbu, ya. Kolbu, ya, kalbu di dalam bahasa Indonesia, atau al-qalb dalam bahasa Arab, atau had di dalam bahasa Inggris, ya. Ini berasal dari kosakata bahasa Arab yang berasal dari akar kata kolaba yaklibu kolban, yang artinya membalikkan atau menukar. Ya, jadi al-qalb ini merupakan masdar dari kata koloba, yang artinya kolaba, maaf. Ini yang artinya kemudian membalik atau menukar. Loh, kenapa membalik atau menukar? Karena al-qalb, ya, atau kalbu ini di dalam bahasa ini adalah sesuatu yang mudah membalik, ya, atau mudah bertukar. Ya, dia pagi sebel manyun, ya. Ya, siang-siang ada yang transfer, ya, sore udah ceria. Pagi manyun, ya, siang transfer, ada yang transfer, sore menjadi ceria. Nah, kan balik-balik. Ya, hari ini senang, nauzubillah min dzalik, besok di PHK jadi sedih. Ya, kan dia balik-balik. Nah,
Al-qalb ini kenapa disebut sesuatu yang berbalik ya, atau membalikkan ya. Ya karena memang realitas dari al-qalb itu adalah mudah berbalik ya, atau mudah berubah. Al-qalb ya ini diartikan ya dalam kajian kita ini ya Mas ya. Al-qalb ini diartikan sebagai makna-makna yang sifatnya psikofisiologis. Ya. Makna-makna yang berkaitan dengan hubungan mental dan proses jasmani. Jadi al-qalb itu Mas ya. Jadi kalau ada orang yang membicarakan qalb, maka mau nggak mau dia harus berbicara tentang masalah psikologis ya, yang ini terwujud di dalam somatis ya. Somatis itu adalah organ tubuh ya, sehingga disebut psikofisiologis atau psikosomatis. Yaitu adalah yang terkait dengan hubungan mental atau hubungan akal pikiran ini dengan proses-proses jasmani. Nah, paling tidak ya ketika kita mengartikan qalbu ini ada 4 pengertian yang ini kemudian bisa mewakili apa sih yang dimaksudkan qalbu. Yang pertama adalah kita memaknai qalbu itu adalah sebagai satu entitas fisik, sebagaimana kita memahami otak Mas. Ya, kalau kita memahami akal itu bukan entitas fisik, tapi adalah satu proses, ya, proses psikologis. Tapi kalau bicara qalbu nanti bisa diartikan sebagai yang pertama adalah entitas fisik, sama seperti kita memahami otak. Otak itu adalah entitas fisik. Yang kedua, al-qalb atau kalbu ini bisa diartikan sebagai proses berpikir atau pemikiran. Ya, yang nanti hasilnya adalah pemikiran. Yang ketiga, al-qalb ini bisa diartikan sebagai proses merasa. Ya, yang ini nanti outputnya adalah perasaan. Yang keempat, al-qalb ini diartikan sebagai tempat iman dan takwa, dan sebaliknya adalah tempat syak. Ya, syak itu adalah, kalau iman kan keyakinan, atau syak itu keraguan dan juga kekafiran. Itu adalah al-qalb. Ya. Kita lanjutkan slide yang setelahnya. Kita lanjutkan mas-mas kalian ya, di slide yang keempat. Yang pertama adalah memahami kalbu adalah sebagai satu entitas, ya, satu entitas fisik. Ya, ini sama seperti memahami otak ya, karena otak itu adalah entitas fisik, bukan proses Mas. Jadi salah kalau mengatakan kamu itu nggak punya otak. Maksudnya kamu itu nggak bisa mikir, yang diartikan oleh yang ngomong bahwa kamu itu nggak bisa mikir, karena mikir itu proses, sedangkan otak itu fisik, jadi tidak bisa disamakan. Lebih tepatnya kamu itu nggak punya akal atau nggak punya pikiran. Kalau nggak punya otak pasti mati, karena entitas fisik yang vital dia Mas, otak. Nah, sama kita mengartikan qalbu ini adalah sebagai satu entitas. Ya, ini bisa disarikan di dalam satu hadis. Ya. Ya. Ala wa inna fi jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahya al-qalb. Ala, maka kemudian ketahuilah, wa inna fil jasad, di dalam setiap jasad, di dalam setiap tubuh manusia, mudghah, itu adalah ada mudghah, ada satu entitas. Ada diartikan sebagai satu gumpalan daging atau gumpalan darah. Idza sholahat, apabila gumpalan itu baik, ya, sholahal jasadu, maka kemudian semua jasad ini baik. Sholahal jasadu kulluhu. Wa idza fasadat, dan apabila kemudian segumpal darah atau segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka kemudian rusak seluruh tubuhnya. Ala, maka kemudian ketahuilah, wahya al-qalb, maka yang kemudian dinamakan gumpalan darah atau gumpalan daging ini disebut al-qalb. Maka kemudian muncul beberapa penafsiran Mas ya tentang masalah al-qalb ini ya. Karena dia adalah segumpal daging atau segumpal darah, maka
ini adalah ranahnya para ilmuwan Mas ya. Apa sih segumpal entitas yang ini ketika rusak maka kemudian seluruh jasad rusak ya. Otak jelas nggak mungkin Mas ya, otak jelas nggak mungkin ya, karena orang yang otaknya rusak bisa jadi jasadnya sehat ya, bisa jadi jasadnya sehat ya. Kalau kita apa namanya nggak mandi ya, itu badan jadi perasaannya nggak enak, nggak pakai baju keluar malam-malam kedinginan. Kalau orang gila otaknya rusak ya Mas ya, yang nggak mandi berhari-hari juga nggak masalah, jalan-jalan kemana-mana nggak pakai baju, sehat nggak sehat. Nah berarti yang dinamakan al-qalb ya, atau yang disebut dalam hadis ini adalah mudghah, itu para ilmuwan itu merumuskan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah yang dinamakan hati atau lever. Maka al-qalb atau mudghah ini bisa disebut hati ya, lever Mas, betul-betul hati ya. Loh kenapa? Karena kalau hatinya rusak atau levernya rusak ya maka rusak seluruh tubuhnya. Nah banyak Mas, saya kurang begitu tahu ya penyakit apa yang kemudian disebabkan oleh kerusakan tubuh apa yang kemudian disebabkan oleh kerusakan hati ya, mungkin hepatitis Mas ya. Ya ini juga mematikan. Yang kedua yang dinamakan mudghah atau al-qalb ini adalah jantung. Kenapa? Karena kalau jantungnya rusak ya maka sudah habis manusia Mas. Nah makanya definisi al-qalb sebagai satu entitas ini kalau nggak hati ya jantung ya. Makanya kalau di mana di rumah sakit harapan kita itu rumah sakit jantung ya, saya pernah baca serangan jantung itu adalah heart attack ya. Maka heart di situ diartikan sebagai jantung, serangan jantung. Nah, ada orang barat mengatakan, wah saya patah hati, saya broken heart ya, sama-sama heartnya, tapi yang dinamakan heart, yang broken heart itu bukan jantung. Wah saya patah jantung, bukan. Yang benar adalah saya patah hati. Nah ini mengartikan kolbu sebagai satu entitas. Ini adalah slide yang keempat. Kita lanjutkan slide yang kelima Mas. Yang tadi mengartikan kolbu itu yang pertama adalah sebagai entitas fisik ya, ini kita bahas ya, mengartikan kolbu itu adalah sebagai proses berpikir. Ini bisa kemudian disarikan di dalam ayat Al-Quran ya, surat Al-A'raf ya, ayat ke 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama hatsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am balhum adol, ulaika humul ghafilun. Walakot, maka sungguh-sungguh ya, dorokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kami jadikan jahanam ya, hasiron minal jinni wal ins, ini kebanyakan, maksudnya isinya maksudnya ya, ini adalah isinya adalah dari golongan jin dan golongan manusia. Lahum kulubun, mereka itu ya, jin dan manusia itu ini memiliki kulubun, memiliki kalbu-kalbu. La yafqahuna biha, tetapi tidak mau memahami ya, tidak mau yafqahu ini dari kata faqaha, dari kata maksudnya apa ya? Ya memahami lah Mas, memfakihkan, tidak mau ayat itu kemudian difakihkan. Walahum ayunun,
mereka mempunyai mata, la yubsiruna biha, tidak mau untuk melihat, ya. Biha, maksudnya biha itu apa? Ya, ayat-ayat Allah. Ya. Walahum adzanun, mereka mempunyai telinga, la yasmauna biha, tetapi tidak mau mendengarkan. Mendengarkan apa? Ya, ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti al-an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol. Bahkan mereka itu jin dan manusia yang kemudian tidak mempunyai apa namanya? Kolab, ya, mempunyai mata, mempunyai telinga, ya, tetapi tidak mau digunakan untuk memahami ayat Allah. Adol. Mereka itu lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lupa. Ya, jadi di sini Mas, di baris yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Mereka itu mempunyai kulub, mempunyai hati, la yafqahuna biha, tetapi tidak mau memahami. Ya, tidak mau menyerap ayat-ayat Allah. Nah, yang dimaksud kulub di sini atau al-qalb di sini, ini tentu saja bukan entitas fisik. Ya. Karena entitas fisik ini tidak mungkin melakukan satu proses. Ya. Entitas fisik itu hanya merupakan bagian dari proses. Nah, oleh karena itu yang dimaksudkan kulub di sini ini tentu saja bukan entitas fisik yang pertama, yaitu adalah hati dan jantung. Tetapi yang dimaksudkan kulub di sini adalah al-aqal atau al-idrok. Yang ini merupakan salah satu arti dari al-qalb. Jadi al-qalb al-aqal al-idrok. Ya, yang dimaksudkan qalb itu adalah akal atau pemahaman atau penjangkauan. Ya, jadi yang disebut definisi akal yang kedua ini adalah yang dimaksudkan qalb ini adalah akal itu sendiri. Yaitu apa? Satu proses, ya, satu flow yang ini melibatkan 4 komponen. Yang pertama adalah fakta, yang kedua adalah indera, yang ketiga adalah otak, yang keempat adalah informasi sebelumnya. Dan ketika itu semua berjalan, maka outputnya adalah pemikiran. Nah, dengan akal itu, ya, dengan al-qalb itu, manusia itu bisa memahami ayat-ayat Allah. Kita lanjutkan di slide yang ke-6. Poin yang ketiga, yang pertama adalah qalb diartikan sebagai entitas fisik. Qalb yang kemudian yang kedua, qalb yang diartikan sebagai proses berpikir. Yang ketiga, al-qalb ini nanti diartikan sebagai proses merasa. Yang ini nanti outputnya adalah perasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzi, sesungguhnya orang-orang itu adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman, seorang-orang yang mukmin itu adalah idza dzukirallahu, apabila dizikirkan, disebut Allah, wajilat qulubuhum, maka kemudian bergetarlah, ya, bergoncanglah qulubuhum atau qalb atau hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila kemudian tuliyat dibacakan alaihim ayatuhu, atas manusia itu ada ayat Allah, zadadhum imanan, maka kemudian bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka itu bertawakal. Nah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya, apabila kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, ya,
dibacakan ayat Allah, wajilat qulubuhum, maka kemudian bergetarlah atau gemetarlah kolbu-kolbu mereka. Nah, tentu saja kolbu di sini tidak bisa diartikan sebagai entitas fisik. Maksudnya disebut, ya ketika disebut Allah deg-degan, ya betul deg-degan, tapi deg-degan itu kan satu manifestasi. Deg-degan itu adalah sebagai proses psikofisiologis atau psikosomatis. Nah, kenapa bisa deg-degan? Ya karena kita berpikir, output berpikir itu apa? Output proses pemikiran apa? Ada yang dinamakan proses merasa atau perasaan. Nah, perasaan itulah yang kemudian menjadi deg-degan. Nah, contoh lagi, ada satu jemaah di sini yang kemudian punya istri. Ya. Ketemu istrinya gimana, Mas? Ya, bisa jadi dia ada perasaan cinta, ada perasaan deg-degan. Ya. Kalau ada orang lain yang ketemu istrinya, ya biasa saja karena tidak mempunyai pemikiran apa-apa, tidak merasa deg-degan, ya, tidak merasa cinta dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka, bergetarlah kolbu mereka. Ini bukan hati, ya, lever atau jantungnya itu bergetar. Ya, tetapi di situ ada perasaan yang kemudian menggetarkan hati mereka. Nah, oleh karena itu yang dinamakan qulub ini adalah disebut perasaan atau proses merasa. Ya, bukan proses berpikir, tapi adalah proses merasa. Ya, proses merasa yang mana betul bahwa proses merasa ini hasil dari proses berpikir. Ya. Atau nanti di dalam bahasa kitabnya itu disebut ihsasul fikri. Ya, dia diindra dulu, maksudnya dia dirasa dulu dengan pemikiran, maka kemudian baru lahir satu perasaan. Jadi perasaan yang lahir dari proses pemikiran. Ya, ini disebut wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Bukan perasaan yang lahir dari naluri, bukan. Tetapi perasaan yang lahir dari proses berpikir. Maka nanti dalam kitab, Mas, di dalam kajian kitab itu ada disebut ihsasul ghorizi. Itu perasaan yang lahir dari kebutuhan naluri. Ya, contoh perasaan yang lahir dari kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani. Contoh perasaan lapar, perasaan haus. Ya, itu adalah perasaan yang lahir dari dorongan kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani. Ada ihsasul fikri, perasaan yang lahir dari pemikiran. Nah, ini di dalam ayat Al-Anfal ayat 2 ini yang dimaksudkan proses merasa itu adalah yang disebut ihsasul fikri. Bergetar, kenapa bergetar? Karena dia sudah memikirkan ayat-ayat Allah. Nah, jadi qalbu yang ketiga ini diartikan sebagai proses merasa yang nanti outputnya adalah perasaan. Kita lanjutkan lagi slide yang ke-7. Di sini masih diutarakan bagaimana qalbu itu kemudian diartikan sebagai proses merasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, maka hati mereka itu menjadi tumakninah, menjadi tentram, bidzikrillah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah, maka hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, maka kemudian hati itu menjadi tumakninah, menjadi tentram. Nah, yang dimaksudkan tentu saja yang dimaksudkan bidzikrillah, ya, itu tidak hanya sekedar zikir, ya, tetapi lebih tepatnya adalah semua hal yang kemudian kita hubungkan dengan Allah, atau dalam kajian yang kemarin disebut idrok silah billah. Ketika kita ada koneksi, ketika kita kemudian ada hubungan dengan Allah, maka atau di sini diartikan sebagai zikrullah atau zikrillah, bizikrillah, ini kemudian maka hati menjadi tentram. Nah, hati di sini
tatmainul qulub, ya, hati di sini tidak mungkin diartikan sebagai entitas fisik, Mas. Karena jantung itu tidak bisa merasa, tidak bisa melakukan proses merasa. Hati tidak bisa melakukan proses merasa. Ya, lebih tepatnya tatmainul qulub ini adalah hati yang tentram. Ya, tentram itu adalah satu perasaan, Mas, yang lahir dari proses berpikir. Nah, oleh karena itu lebih tepat dalam konteks ayat ini yang dimaksudkan tatmainul qulub ini adalah hati yang tentram, ketentraman yang lahir dari proses berpikir. Ya, tentram sebagai proses merasa yang ini lahir dari proses berpikir. Ini adalah slide yang ketujuh. Kita lanjutkan di slide yang ke-8. Ya. Yang pertama tadi kolab diartikan sebagai entitas fisik, kedua sebagai kolab adalah proses berpikir, yang ketiga adalah proses merasa, yang keempat adalah kolab ini diartikan sebagai satu ruang, ya, ruang yang sifatnya imajiner, yang di dalam ruang itu di situ ada iman dan takwa. Dan juga ada sebalikannya, yaitu adalah syak dan kekafiran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dzalika, yang dengan demikian, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan atau meninggikan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah timbul dari ketakwaan kalbu. Nah, kalbu di sini diartikan sebagai sesuatu yang bisa ditempeli oleh takwa, sesuatu ruang, ya, dia mempunyai ruang sehingga takwa itu kemudian bisa masuk di dalamnya. Ya, bukan sebagai entitas fisik. Ya, ini ruangnya tentu saja adalah ruang yang sifatnya imajiner. Ya, bukan sebagai proses berpikir, bukan proses merasa, tetapi di sana ada apa? Qulub di sini diartikan sebagai ruang, ya, ruang imajiner yang di dalamnya bisa masuk ketakwaan. Kita lanjutkan slide yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh, ya Tuhan kami, la tuzigh, maka janganlah engkau sesatkan, condongkan kepada kesesatan, qulubuna, hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau berikan petunjuk hati kami, wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah dari sisi engkau, dan berilah kami min ladunka, dari sisi engkau, rahmah, innaka antal wahab, sesungguhnya engkau adalah pemberi karunia. Nah, apa namanya, Rabbana la tuzigh qulubana, ya, janganlah engkau jadikan hati kami ini cenderung kepada kesesatan. Nah, tentu saja hati di sini tidak bisa diartikan sebagai entitas fisik, tidak bisa diartikan sebagai proses merasa atau dan proses berpikir. Nah, hati di sini diartikan sebagai ruang yang di dalamnya ada kesesatan. Ya, yang di dalamnya jadi hati itu kemudian bisa sesat. Nah, ini adalah arti kolbu yang keempat. Ini slide ke-9. Nanti kita lanjutkan slide yang ke-10. Kita lanjutkan di apa namanya, di slide yang ke-11, Mas. Ya, ini adalah bab E, yaitu adalah area perilaku manusia. Ya, kemarin kita sudah bahas ya bahwasanya untuk memahami hati paling tidak ada beberapa poin yang kemudian ada 6 poin, ada 6 poin yang harus kita tahu. Yang pertama adalah hakikat manusia, potensi manusia, fitrah, kolbu. Ini adalah poin yang kelima. Yang ke E yaitu adalah area perbuatan manusia. Nah, kenapa penting, Mas, kita bahas area perbuatan manusia? Nah, nanti pembahasan ini itu untuk menjawab, Mas, apakah hati itu bisa dikendalikan atau tidak. Nah, ini nanti terkait. Nah, nanti nih insya Allah kita bahas di dalam seri yang ketiga. Hati itu bisa kita kendalikan apa enggak sih, Mas? Ya.
potensi kehidupan itu kemudian kita bisa kendalikan nggak sih Mas? Ya, potensi pemikiran atau potensi akal itu bisa kita kendalikan nggak sih Mas? Nah, nanti akan kita bahas, ya akan kita tahu jawabannya setelah kita membahas ini. Kenapa demikian? Karena nanti akan kita tahu Mas, ternyata realitas ketersinggungan, ya, bahwasanya kita punya kebutuhan naluri. Ketika ada orang yang menyinggung kita, maka kemudian kita tersinggung. Jadi kita mempunyai realitas tersinggung, ya. Realitas tersinggung itu bisa terwujud di dalam manifestasi kemarahan di satu sisi, ya, pada orang-orang tertentu, dan juga di sisi lain bisa berwujud, ya, manifestasi kesabaran, ya, ini bagi orang-orang yang lain juga. Nah, maka realitasnya sama tapi bisa jadi manifestasinya berbeda, ya. Realitasnya sama tapi manifestasi berbeda, ya. Kenapa? Ya nanti karena kita punya akal, ya Mas, dan ternyata beberapa perbuatan atau tidak semua perbuatan itu nanti bisa kita kendalikan. Nah, ini setelah kita nanti belajar di dalam bab ini. Nah, kita bicara di dalam bab E, ya, bab yang kelima, area perbuatan manusia. Nah, kalau kemudian kita lihat, ya, di dalam kehidupan kita ini Mas, ada perbuatan yang kita lakukan, ada perbuatan yang kemudian dilakukan oleh orang lain tapi kemudian menimpa kita, ya. Kita kalau kemudian kita lihat, ya, arah kehidupan kita, ya kita kalau nggak melakukan perbuatan, ya ada suatu perbuatan dilakukan oleh pihak lain yang kemudian menimpa kita, ya udah cuman itu aja. Ya kalau kita makan, ya berarti kita melakukan satu perbuatan. Ya, kalau kita ditabrak mobil, ya berarti kita ditimpa oleh perbuatan orang lain. Ya, kita kehujanan, ya kita ditimpa oleh perbuatan satu entitas yang lain. Nah, kalau kemudian kita melihat area perilaku manusia, maka tidak kita nafikan Mas, ya. Ternyata kita hidup di dalam dua wilayah, ya. Hidup kita ini tercakup atau tercover di dalam dua wilayah. Nah, wilayah yang pertama atau daerah yang pertama atau domain yang pertama, ada satu domain, ada satu daerah yang dimana perbuatan, nah, atau perbuatan yang kita lakukan atau kejadian yang dilakukan orang lain yang kemudian menimpa kita, ini dikuasai oleh manusia, ya. Ini dikuasai oleh manusia Mas. Dalam maksudnya apa? Kita bisa mengontrol perbuatan atau kejadian itu, ya, control it. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, ya, ada selanjutnya, ada daerah, ada domain, ada wilayah yang mana perbuatan dan kejadian yang di dalamnya itu uncontrolled atau tidak bisa dikontrol, atau di dalam bahasa lainnya kita tidak bisa menguasai dan justru kita dikuasai, ya. Jadi perbuatan itu menguasai kita, ya Mas, ya. Jadi jangan salah. Domain yang pertama kita menguasai perbuatan. Domain yang kedua kita dikuasai oleh perbuatan, ya. Atau di dalam slide-nya yang pertama adalah perbuatan atau kejadian ini dikuasai oleh manusia, ya. Sedangkan domain 2, perbuatan atau kejadian ini menguasai manusia. Manifestasinya bagaimana Mas? Jadi gini Mas, kalau saya lahir di Solo dari bapak ibu yang orang Jawa, itu masuk daerah 1 atau daerah 2? Tentu saja daerah 2 atau domain 2. Kenapa? Karena kejadian itu menguasai saya. Artinya apa? Saya tidak diberikan pilihan, ya, untuk lahir dari bapak siapa, lahir dari ibu siapa, ya, lahir jenis kelaminnya apa, dengan paras muka yang bagaimana, itu adalah uncontrolled, atau hal-hal atau kejadian yang kita tidak bisa kontrol, atau hal-hal atau kejadian yang kemudian menguasai manusia, ya. Kita naik pesawat jatuh, ini daerah 2, ya. Kita lagi belajar ternyata mati lampu, ini daerah 2, ya. Kita
apa namanya, kepleset, jatuh, di kantong kita ada HP, HP-nya pecah. Ya, itu adalah daerah 2. Daerah 1, ini perbuatan yang kemudian di dalam kontrol manusia atau dikuasai oleh manusia. Itu apa? Ya, selain daripada daerah 2. Ya, kita makan, kita tidur, kita dengerin kajian ini, ya itu adalah daerah 1. Mohon maaf Mas, daerah 1 bukan daerah 2, daerah 1. Kita ada pilihan Mas, mau dengerin kajian atau tidak. Kita ada pilihan mau belajar atau tidak. Kita ada pilihan mau kerja atau tidak. Kita ada pilihan mau beribadah atau tidak. Kita ada pilihan mau berjuang atau tidak. Itu adalah daerah-daerah yang kontrolit. Daerah yang pertama, atau daerah atau perbuatan atau wilayah yang atau kejadian yang kemudian menguasai manusia. Ya. Ini adalah slide yang ke-11. Kita lanjutkan slide yang ke-12. Kita lanjutkan di slide yang ke-12. Ini apa namanya, hanya merupakan pengayaan dari slide yang ke-11 Mas. Sebetulnya tidak dibahas juga tidak apa-apa. Nah, perbuatan manusia itu ada 2, yang dikuasai manusia dan yang menguasai manusia. Nah, perbuatan yang dikuasai oleh manusia yang saya sebut tadi adalah kontrolit atau daerah pertama, wilayah pertama, domain yang pertama. Ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia adalah kontrolit, bisa kita kontrol. Sehingga apakah kemudian perbuatan itu mendekatkan kita kepada jalan takwa atau mendekatkan kita kepada jalan kefujuran, kefasikan, ya, kemaksiatan, itu semua adalah pilihan kita dan itu adalah kontrolit. Sehingga tentu saja harus dihisab. Ya, dihisab itu dihitung apakah dia berbuah pahala ataukah kemudian dia berbuah dosa. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang menguasai manusia, ya ini kesimpulannya adalah tidak dihisab. Loh, kenapa tidak dihisab? Karena dia uncontrol. Manusia tidak bisa dipilih, tidak bisa memilih. Ya, sehingga kejadian atau perbuatan yang ada di wilayah itu tidak dihisab. Contoh, Allah tidak mungkin menghisab kenapa Samsul lahir dari orang Solo. Kenapa Allah tidak mungkin menghisab saya? Kenapa saya naik pesawat kok jatuh? Tidak. Karena itu adalah uncontrol, Mas. Ya. Kenapa saya punya anak? Ya, saya punya musibah kemudian meninggal. Anak tiba-tiba meninggal. Itu adalah tidak dihisab, itu adalah uncontrol. Nah, perbuatan-perbuatan yang uncontrol yang kemudian kita tidak bisa kontrol atau perbuatan yang menguasai manusia itu ada 2. Ada yang sesuai dengan nizamul wujud, ada yang tidak sesuai dengan nizamul. Maksudnya apa? Sesuai dengan nizamul wujud itu adalah sesuai dengan hukum penciptaan, dan sebaliknya yang tidak sesuai dengan nizamul wujud yaitu adalah tidak sesuai dengan hukum penciptaan. Maksudnya apa? Sesuai dengan nizamul wujud, contoh manusia tidak bisa terbang, itu sesuai nizamul wujud karena hukum penciptaan manusia memang manusia tidak bisa terbang. Tidak sesuai dengan nizamul wujud, contoh begini, saya bercanda sama mas-mas kalian, saya nepok bahu mas-mas kalian, ternyata mati. Mas mati, saya tepok bahunya. Nah, itu uncontrol, Mas. Itu tidak lumrah, tidak wajar, atau di dalam bahasa kitab tidak sesuai dengan nizamul wujud, karena lumrahnya orang kemudian ditepok itu tidak mati. Ya, kalau dia tidur ya bangun, kalau dia bercanda ya nggak ada rasa lah. Tapi ada yang kemudian ditepok mati, berarti dia tidak sesuai dengan nizamul wujud, dan ini uncontrol kita sehingga kita tidak dihisab. Ini adalah slide yang ke-12. Kita lanjutkan, Mas, slide yang ketiga dan 14, 13 dan 14. Ya, ini slide yang terakhir dalam kajian menata hati atau seputar hati seri 2 ini. Nah, dari berbagai uraian di atas ya kita sudah menganalisa yang manusia. Yang pertama adalah dari hakikat manusia atau realitas manusia itu seperti apa, kemudian dari potensi manusia, fitrah manusia. Keempat adalah kolbu manusia, yang kelima adalah area perbuatan manusia. Maka kemudian kita akhirnya bisa simpulkan, kita bisa rangkum, kita bisa definisikan apa sih yang kemudian disebut manusia itu. Nah, apa sih yang disebut manusia? Maka kemudian kita bisa rangkumkan yang disebut manusia atau konsep manusia
Ya, dimaksudkan konsep manusia itu adalah merupakan materi. Ya, manusia itu merupakan materi, ya, bukan ruh. Manusia itu adalah materi yang diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya, yang kemudian diberikan fitrah, ya, yaitu adalah potensi kehidupan, dan yang ini akan kemudian setelahnya itu muncul kemudian potensi akal. Ya, fitrah, ya, ini adalah potensi kehidupan, dan kemudian setelahnya muncul potensi akal, serta dalam area yang dikuasainya, ya, atau area pertama, domain pertama atau wilayah yang pertama, wilayah sebelah kiri, ini kemudian diberikan kebebasan dalam memilih perilakunya melalui fungsi apa? Melalui fungsi kolbunya. Ya, kolbu sebagai satu entitas, ya, proses tempat iman dan takwa, proses berpikir dan proses merasa. Ini adalah konsep manusia. Nah, kita harus sepakat dulu Mas konsep manusia ini. Nah, manusia adalah materi, dia punya fitrah, ya, diberikan potensi kehidupan dan potensi akal, serta diberikan kebebasan dalam area yang dikuasainya melalui fungsi psikologis, ya, yang ini kemudian mempengaruhi anggota tubuh dia sehingga disebut fisiologis atau psikosomatis. Ini yang disebut fungsi kolbu. Nah, inilah adalah konsep manusia. Kalau kita sudah bisa menjawab manusia adalah seperti apa, insya Allah nanti kita akan mudah Mas, kita akan rumuskan, ya, nanti pertemuan selanjutnya insya Allah bagaimana kemudian manusia itu bisa menata hatinya. Terima kasih, cukup sekian Mas. Saya tutup. Nanti kalau ada pertanyaan sampaikan kepada moderator. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa waktu juga yang akhirnya kita harus berpisah, dan alhamdulillah kajian kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita menjadikan amal jariah, amal ibadah buat kita semua, buat guru kita, buat kita semua, dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Kepada bapak-bapak, sampai bertemu pada kajian online di hari Sabtu berikutnya atau minggu-minggu berikutnya. Mudah-mudahan kita dikuatkan keistiqomahan kita untuk mengikuti kajian. Mari kita tutup kajian kali ini dengan membaca istighfar 3 kali dan diikuti dengan membaca keparatul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.